Selamat pagi sahabat HMP, kembali lagi bersama Dini dan Nina, di acara HMP Pod Show. podcast dan talk show. Halo Kak Nina, gimana nih kabarnya? Hai Kak, kabar baik sih. Kakak gimana kabarnya? Kuliah aman? Aman, Alhamdulillah kabar baik. Kuliah aman nggak aman tetap harus diamanin Kak. Iya. Nggak kerasa ya Kak, kita sekarang udah di penghujung semester 2 nih. Iya Kak Dini, nggak kerasa banget. Udah mulai juga kan penerimaan mahasiswa baru ya. Kemarin juga UI kan baru buka ini ya, ujian apa tuh kemarin tes UTBK ya Kak? Heeh. Oh, emang iya Kak? Iya Baru tahu Kak soalnya. Din. Heeh. Iya Kak Din. Jadi perkuliahan yang harusnya offline jadi online juga gitu sih Kak. Itu Tapi kalau update-nya. S2 kan kita kuliahnya emang daring ya Kak, emang online nih kita kuliahnya. Iya, emang online sih kita sih. Tapi nggak cuman jenjang sarjana doang sih, Kak, yang mulai penerimaan mahasiswa baru. Jenjang kita pasca sarjana juga udah mulai nih, Kak. Oh iya, tapi kan di UI itu juga sekarang udah mulai buka pendaftaran ya Kak, yang jenjang magister. Kemarin kayaknya yang gelombang satu udah selesai ya Kak. Udah, bener. Pasti sahabat HMP juga pasti penasaran nih gimana caranya masuk UI ya kan. Terus Iya, syaratannya apa aja, kuliahnya gimana gitu ya. iya bener Kak. Maka dari itu Kak, di episode kedua kita, HMP Podshow ini akan membahas lebih dalam mengenai prosedurnya pendaftaran di UI gimana, biayanya pendidikan berapa, terus perkuliahannya tuh kayak gimana, dan hal-hal lainnya yang terkait Kak. Oh, betul Kak Din. Penting sih memang ya kita bahas itu. Makanya pagi Iya, ini kita nggak hanya berdua aja ya Kak Dini, kita juga akan iya mengundang Ketua betul. HMP FKM UI periode 2023, Kak Saidah Fatima Sari Simanjuntak. Iya, betul, Kak. Selamat pagi, Kak Saida. Pagi Kak Pagi, Kak Saidah. Nina dan Kak Nina. Kak Nina dan Kak Dini maksudnya ya. Ya Allah. Iya. Nina dan Nina nih. Selamat Iya sarapan ya Dong. guys ya. Gitulah. Iya. apa Kalau banget. Kak Saida gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik Kak Dini. Kak Nina dan Kak Dini gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat, Aman. Kak. Krisis masa Hmm. UAS ya. Iya, Masih bentar lagi Banget. ya, Kak. Bener banget. Sebentar lagi. Semangat buat kita. Iya, semangat. Semangat, Kak. Iya. Oh iya, Kak Oke. Saida, mungkin sebelum kita masuk ke intinya nih, boleh nggak sih perkenalan dulu gitu, namanya siapa, dari peminatan apa, dan background pendidikan sebelumnya tuh apa? Kan kata orang nih, kalau nggak kenal maka nggak sayang, Kak. Ya, betul sekali. Oke, aku memperkenalkan diri aku ya, Kak ya. Iya, Kenalin Kak Nina dan Dini. Ya, walaupun kita sudah kenal, kita teman-teman yang lain supaya lebih kenal gitu ya, Kak ya. Kenalin teman-teman semua, aku Saidah Fatimah Sari Simanjuntak. Aku sebagai Ketua HMP FKM UI 2023 dari Peminatan Biostatistik, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Sekarang domisilinya sih aku dari Medan gitu, Kak. Mungkin oke. selain aku kenalan, mungkin Kak Dini dan Kak Nina juga boleh kenalan supaya sahabat HMP juga kenal nih sama Master of Ceremony kita pada pagi hari ini begitu. Boleh, boleh, boleh banget Kak Saida. Tapi sebelumnya Kak Saida mungkin sahabat HMP nih penasaran nih Kak Saida dulu backgroundnya, background pendidikannya apa sih? Oh iya, jadi aku dulu S1-nya tuh dari UIN Sumatera Utara, Kak, Kota Medan. Jadi dulu aku tuh peminatannya epidemiologi. Jadi S1 epidemiologi, S2 aku ngambil biostatistik begitu, Kak. Jauh Oh. sekali ya Kak. Begitulah ya, Kak ya, kehidupan ini ya. Ya, nanti bisa diceritakan gimana sih dari epidemiologi Kak Saida terus berubah jadi ke biostatistika ya Kak ya. Oke, siap, siap, siap. Siap, Kak. Sekarang mau Kak Nina dulu apa aku duluan nih yang perkenalan? Kak Din dulu, aku malu-malu dulu ya kan. Oke, kalau gitu sahabat HMP, perkenalkan, nama aku Dini Putri Astianto Pamesti, bisa dipanggil Dini. Aku dari program Magister FKM UI, peminatannya kebijakan dan hukum kesehatan. Dulu background pendidikannya D4 Rekam Medis di Politeknik Negeri Jember. Seperti itu Kak Wih. Nina. Sekarang Kak Nina ya. Oh ya, aduh masih malu ya. Enggak sih sebenarnya lebih sering malu-maluin ya kan. Iya, Oke. biasanya malu-maluin ya Kak. Iya nih. Iya, jadi kenalin ya, aku Nina dari program studi apa ya? Pulang guys. Apa yo? Penasaran, apa ya, apa ya? Waduh, gimana Saking nih? lupanya. Oke, ya. Jadi
Perkenalkan teman-teman, aku Nina dari program studi. Aku nyebutnya apa dulu sih sebenarnya? Fakultas Kesehatan Masyarakatnya dulu, apa promosi kesehatannya dulu? Sama Harusnya aja sih, Kak. fakultas dulu ya, Kak. Ya boleh sih. Ya. Tapi yang mana Kerjaan boleh, yang dulu. mana aja boleh. Nggak, Yang aku mana nggak. yang nyamannya aja kan, Nina? Iya, oke. Oke deh. Oke, Bentar, biar aku nggak bercanda terus. Ya, oke. oke. Mm-mm. Ya, perkenalkan teman-teman, sahabat HMP, aku Nina dari Promosi Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat, angkatan 2022 juga, sama kayak teman-temanku ini. Terus, tadinya aku dari Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya di Palembang, tapi lahir besar di Jakarta, nyasar aja emang gitu ya. Terus, sekarang sih mencoba dunia baru juga walaupun dari kedokteran ke kesehatan masyarakat rasanya dekat ternyata jauh guys gitu gitu Berbeda ya, Kak ya? berbeda banget. Berbeda banget ya, Kak. Iya, Peminatannya apa nih, Kak Nina? promosi kesehatan. Promosi kesehatannya, Kak Nina Oh, ya. dokter jadi promkes. Kak Dina, Iya, Iya, jauh banget ya, keren Kak. banget. Iya. iya Kalau itu makanya jauh banget ini. makanya ada agak mikir dulu ini kenapa ya. Bisa nggak gitu ya, Kak? Gitu. Ternyata kita bertiga tuh nggak ada yang berasal dari peminatan yang sama ya, Kak. Kayak Iya, kita punya background peminatan sendiri-sendiri gitu ya. Nanti bakalan luas banget nih wawasan untuk sahabat HMP kita. iya Kak Ya, Dini. betul. Jadi walaupun kita satu program studi, ternyata tuh banyak banget peminatannya gitu. Aku aja sendiri Betul. sebenarnya baru tahu waktu aku ngeklik UI gitu ya, website UI aku baru tahu kalau FKM itu bukan FKM doang gitu. Ya, jadi Iya, sama. oh, jadi sebenarnya kalau Banyak ya, Kak ya. program, ada berapa sih ya? Kak Saida tahu nggak Kak? Kira-kira kita tuh sebenarnya ada berapa sih prodinya? Tahu dong. Masa ketua Ya, HMP nggak tahu gitu ya, nggak iya, Wah, harus asik. tahu Ya dong. harus Allah. tahu banget memang. Harus tahu dong gitu. Harus Oh, mungkin tahu. aku harus ngasih tahu Kak Nina dan juga Kak Dini nih sama semua teman-teman sahabat HMP kali ya. Mari kita kupas tuntas pasca sarjana FKM UI gitu ya. Sesinya kali Yeay. ini. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang ada berapa sih sebenarnya program studi dari pasca sarjana. Kalau kita ngomongin pasca sarjana bukan berarti kita hanya ngomongin tentang magister ya. Berarti kita Iya. ngomongin dua sisi, magister dan juga doktoral begitu. Nah, di FKM UI sendiri itu kita ada untuk magisternya kita itu ada 4 prodi. Seperti yang bisa dilihat itu ada program studi ilmu kesehatan masyarakat, gelarnya MKM. Ini adalah prodi yang kita ampu ya, kakak-kakak ya, Iya. begitu. Kemudian yang kedua ada program studi epidemiologi, ini gelarnya MEPID. Kemudian program studi administrasi rumah sakit, gelarnya MARS. Dan yang terakhir ada program studi keselamatan dan kesehatan kerja, gelarnya MK3, begitu. Nah, jadi ada 4. Nah, sekarang yang kedua, program doktoral. Program doktoral itu ada 2 di FKM UI. Yang pertama itu doktoral ilmu kesehatan masyarakat, kemudian yang kedua ada epidemiologi. Oke, sekarang kita kupas tuntas satu-satu untuk magisternya sendiri, gitu ya. Nah, untuk magister sendiri itu ada, tadi kan ada 4 ya. Yang pertama tuh dari KARS, ya, dari KARS, kajian administrasi rumah sakit. Kemudian yang kedua ada epidemiologi. Prodinya epidemiologi, di dalam prodi epidemiologi dia ada 3 peminatan. Yang pertama tuh ada epidemiologi klinik, yang kedua epidemiologi komunitas, dan yang ketiga epidemiologi terapan, begitu. Kemudian ada ilmu kesehatan masyarakat. Nah, ilmu kesehatan masyarakat ini sangat banyak, ada 17 peminatan, begitu. Nanti akan saya jelaskan satu-satu. Kemudian yang terakhir keselamatan dan kesehatan kerja, itu dia ya cuma satu, itu K3 doang, begitu ya. Nah, untuk semua kelasnya itu biasa sih dari SIMAK UI-nya itu reguler ya Kak kelasnya gitu. Nah, kita masuk selanjutnya ke peminatan yang paling banyak. Nah, jadi kalau di EPID tadi ya peminatannya cuma 3 ya Kak Dini dan Kak Nina ya. Iya. Sedangkan di ilmu kesehatan masyarakat, Prodi IKM, itu dia ada 17 peminatan gitu. 17 peminatan ini terdiri dari 5 departemen dan juga 2 kelompok studi atau POKD. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Yang pertama tuh ada Departemen Administrasi Kebijakan Kesehatan atau AKK.
Nah, di departemen ini itu dia mengampu 4 peminatan. Yang pertama tuh ada asuransi kesehatan, yang kedua ada ekonomi kesehatan, yang ketiga ada kebijakan dan hukum kesehatan, kemudian yang terakhir ada manajemen pelayanan kesehatan gitu. Nah, sekarang kita masuk yang kedua, itu ada biostatistika dan kependudukan, Departemen Biostatistika dan Kependudukan. Kalau di biostat dan kependudukan ini, dia peminatannya ada dua, Kak. Yang pertama ada biostatistik, itu peminatan aku ya kayak biostatistik. Kemudian yang kedua ada informasi kesehatan. Nah, yang ketiga itu ada Departemen Gizi. Nah, Departemen Gizi ini dia peminatannya gizi kesehatan masyarakat. Nah, yang keempat ada kesehatan lingkungan. Peminatannya itu ada epidemiologi kesehatan lingkungan dan yang kedua ada kesehatan lingkungan begitu. Nah, kemudian yang kelima ada promosi kesehatan dan ilmu perilaku, PKIP. Nah, peminatan ini ada dua. Yang pertama, promosi kesehatan, dan yang kedua, kesehatan mental, komunitas, dan disabilitas. Nah, yang keenam ini merupakan bukan departemen, tapi kelompok studi atau POKDI gitu ya. Ini dia ada dua peminatan. Yang pertama, kesehatan reproduksi, dan yang kedua, kesehatan lanjut usia. Namun, aku pengen ngasih info, kalau kesehatan lanjut usia ini dia kalau tahun kemarin tuh nggak ada mahasiswanya, Kak, karena tidak mencukupi kuotanya untuk dibuka begitu. Tapi di FKM sendiri menyediakan. Jadi buat teman-teman yang lagi nonton video kita ini, kalau ada minat di kesehatan lanjut usia boleh banget gitu daftar pada saat SIMAK UI nanti gitu. Kemudian yang ketujuh itu ada Pokdi Mutu. Nah, ini dia mengampu peminatan mutu layanan kesehatan. Selain itu, kita juga punya lintas departemen, Kak. Jadi ada tiga tuh di FKM UI. Yang pertama, Joint Degree International Public Health. Kemudian yang kedua ada Manajemen Kesehatan Daerah berbasis institusi. Dan yang ketiga, Manajemen Kesehatan Daerah berbasis wilayah. Begitu, Kak. Jadi itu. Oh, Jadi untuk apa namanya? Untuk di FKM sendiri begitu, Kak. Banyak ya. iya Memang kalau sebenarnya. FKM itu di Indonesia itu, Kak, aku kasih info ya. FKM itu merupakan salah satu-satunya fakultas kesehatan masyarakat peminatannya banyak banget gitu. Karena kita sampai melingkup semua ilmu studi kalau aku bilang di FKM tuh, mulai dari yang kecil sampai yang gede gitu. Gitu, Kak. Iya, tinggal kita pilih aja ya Kak, sebenarnya mau yang mana, yang kecil apa yang gede gitu. Benar, Sesuai benar. keinginan gitu ya, Kak. Pilih aja. Mau yang kecil apa yang gede nih? Iya, Nah, Tapi Kak yang Saida, kecil yang gedenya ini dari apanya, Kak? Apakah dari pelajaran atau UKT-nya pelajaran begitu Kak. ya? dari pelajaran Kak. Pelajaran Kak, Tapi pelajaran. Oh, ya. Oke. oke, Kak Saida, tapi aku tuh baru tahu ya Kak ya, ternyata eh, aku kirain tuh ilmu kesehatan masyarakat tuh kan udah program studinya ya. Terus di bawah ilmu kesehatan masyarakat Ya. itu, di bawah program studinya itu langsung peminatan. Ternyata tadi dijelasin sama Kak Saida itu kita ada dibawahi dengan departemen-departemen tuh ya Kak. Itu aku benar-benar baru tahu ini tadi loh Kak. Iya, Oh oh iya ya Ternyata Allah. beda-beda ya. Benar Aku beda-beda, Kak. Mm-mm. aku pikir kita semua itu sama kayak udah langsung dibawahin Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat gitu. Ternyata beda gitu ya, Hmm, Kak. iya, betul. Jadi Iya, ilmu kesehatan masyarakat itu adalah program studi gitu. iya. Hmm. Kalau yang tadi itu ada International Public Health, Kak, yang joint degree Hmm. itu UI joint degree-nya sama universitas mana ya, Kak? Curtin University. Oke, Wih. University Ya. Australia berarti ya, Kak ya. Yes, betul sekali. Kita juga ada Nah, mahasiswa itu. yang tahun 2022 itu join degree. Ada. Oh ada. Oh, berarti Ada. berarti nanti dia kan kalau join degree gitu berarti 1 tahun di Indonesia, 1 tahun di negara yang kerjasama itu ya Kak? Kayak gitu ya? Nah, yang itu aku sih belum tahu, belum belum Oke. explore lebih Berarti jauh kalau ini yang itu sih, Kak. ini ada tanda-tanda kita harus ngundang anaknya langsung nanti ya. Betul, Oke, betul. siap. Bocor ya Betul kan. sekali. Betul Iya. sekali. Oke, siap Kak. Oh iya Kak, Saidah. Terus tadi itu kan kalau ada kan Pokdi yang kalau mahasiswanya itu kuotanya tidak mencukupi ya Kak. Nah, Mm-mm, mm-mm. itu nanti misal nih dari awal kan kita sudah milih ya Kak, udah milih peminatannya. Ternyata Mm-mm. waktu pengumuman kuotanya itu nggak memenuhi. Nah, itu mahasiswanya harus mengundurkan diri atau boleh memilih Pindah. peminatan lainnya ya Kak? Itu Biasa masih menjadi disuruh pertanyaan.
biasa disuruh pilih peminatan Kak. Jadi nggak disuruh ngundurin diri dong. Oh, Udah bayar uang simak, lulus disuruh ngundurin diri gitu ya. udah susah-susah Enggak. lagi ya Kak ya. Iya benar. Jadi ada tuh kemarin yang dia Mm-mm. tuh nggak memenuhi kuota, tapi disuruh milih peminatan yang lain begitu. Diperbolehkan. Hmm. Oke. Oh, oke oke oke. Berarti nggak lah gitu ya. Jadi luntang-lantung gara-gara kurang kuota ya. Ya, tidak, tidak, Aman tidak, ya, tidak. aman. Mm-mm. Oke. Kalau kan tadi Kak Saida cerita Kak Saida itu dari peminatan BIOS ya, biostatistika ya. Betul, Sebenarnya betul itu Kak. apa sih Kak? Aku dulu waktu S1 ada pelajaran BIOS, tapi kayaknya aku kebanyakan tidur lah dibanding bangunnya. Gitu. Sampai dua Ya, juga kalau kuliah bios tidur ya Kak. Iya, mana sih Kak? Aku agak nggak ngerti sebenarnya BIOS tuh mau ngarah kemana gitu Kak. sekarang kita bahas tentang biostatistika FMUI. Jadi dulu Oke. sebelum kita masuk, aku pengen cerita dulu sebenarnya kenapa sih sebenarnya aku ngambil biostat di FMUI begitu ya. Yang pertama, Iya. dulu kan sebenarnya aku tuh suka Kak bagian-bagian data gitu. Tapi dulu waktu aku S1 ternyata kampus aku UIN Sumatera Utara itu tidak membuka peminatan biostatistika karena tidak memenuhi kuota begitu. Karena kita biostat ini bukan dalam bentuk departemen tapi peminatan begitu ya. Hmm. Dibukanya itu pada saat kita sudah semester 5 gitu. Nah, aku nggak tahu ya kalau di kampus Kak Dini dan Kak Nina gimana, cuman di kampus aku begitu, di semester 5 dan itu tidak memenuhi kuota gitu. Makanya aku tuh milih epidemiologi, karena epidemiologi juga kan ngebahasnya tentang penyakit dan juga data gitu. Jadi mereka ini tidak saling bersinggungan lah keilmuannya begitu. Oke, sekarang aku pengen ngasih tahu sih ke Kak Nina dan Kak Dini, tapi setelah aku pengen tahu juga nih tentang peminatannya Kak Dini dan Kak Nina gitu ya. Nah, kita masuk sekarang apa-apa aja sih yang dipelajari di Biostat FKM UI gitu ya. Nah, ini dia nih Kak, di Biostat sendiri aku pengen nampilin ke kakak-kakak tentang mata kuliah wajib peminatannya. Di sini ada demografi kesehatan. Ini demografi kesehatan ini nanti aku tuh waktu semester 1 dipelajarinya. Jadi kita tuh di situ ngebahas tentang gimana sih demografi di Indonesia gitu. Nah, kita nanti ngebahas tentang diagram Leksis, kemudian kita ngebahas tentang banyak lah pokoknya soal-soal kependudukan-kependudukan begitu gitu. Nah, kemudian yang kedua, rancangan sampel dan pengembangan pengukuran. Kemudian ada analisis data modern di bidang kesehatan. Ini kita pelajarin sekarang nih, lagi semester 2. Nah, kemudian penelitian kesehatan, statistik spasial, seminar biostatistika lanjut. Nah, itu tuh nanti di semester 3. Nah, kemudian pilihan ini tuh start di semester 2 dan juga semester 3. Nah, di pilihan ini kita tuh kayak belanja SKS gitu loh, Kak. Jadi kita ngambil mata kuliah di luar peminatan kita gitu. Nah, kalau dari Biostat sendiri kita dikenakan SKS kewajiban sebanyak 4 SKS. Dan ini aku ambil, kan ini bebas ya, boleh ngambil di semester 2, boleh ngambil di semester 3. Tapi aku ngambilnya di semester 2 semuanya. Jadi aku ngambil 4 SKS tambahan, itu satu di peminatannya Kanina ya, mata kuliah sosio budaya sama Patri. Nah, aku ngambil itu. Heeh. Aku satu lagi tuh sama ini promosi gizi. Dosennya Bu Asi itu Oh, dari peminatan gizi. Jadi aku ngambil dua mata kuliah itu, begitu Kak. Nah, selain ini juga kita ada mata kuliah wajib fakultas dan mata kuliah wajib peminatan begitu ya. Kalau di semester 1 tuh kita ada wajib fakultas, itu ada mata kuliah EPID Intermediate dan Biostat Intermediate. Nah, ini bukan hanya dipelajari oleh prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat aja, tapi dipelajari oleh seluruh prodi yang ada di FKM. Mau dia K3, mau dia KARS, mau dia EPID gitu kan. Jadi semua dipelajari. Nah, tapi di semester 2 ini wajib fakultas nggak ada lagi. Yang ada wajib prodi. Itulah yang kita pelajari metode kualitatif, metode kuantitatif, terus manajemen data begitu. Nah, itu wajib prodi. Begitu, Kak. Mungkin Kak Dini dan Kak Nina juga boleh nge-share mata kuliah yang dipelajari di peminatannya, Kak. Oke. Kak hmm. Nina silakan. Selamat Iya, datang ganti. Fakultas Kesehatan Masyarakat. Oh, apa itu? Oke, baik. Jadi, Ya, kalau buka portal FKM begitu, Kak. oh iya, Iya, ketahuan dong lagi ada. mau nyontek. Jadi, Iya. jadi oke, dari aku dulu ya. Kalau Oke. dari aku, dari promosi kesehatan tuh sebenarnya kita nggak jauh-jauh dari ngomongin perilaku manusia. Jadi kita agak belajar psikologinya dikit gitu ya.
gitu. Nah, Kak Saida udah berasa lah ya, kita belajarnya agak abstrak, ilmunya agak abstrak gitu, agak nggak bisa dibayangin. Kita harus mikirin perasaan si pelakunya gitu, perasaan orangnya. Gimana caranya kita mempengaruhi dia untuk memiliki kesehatan yang lebih baik gitu. Tujuan akhirnya promosi kan maksudnya meningkatkan ya. Jadi maksudnya promosi kesehatan berarti meningkatkan kesehatan ke tingkat yang paling baik yang kita bisa gitu. Singkatnya gitu sih Kak. Pasti penasaran ya kan? Aku ngomongnya ditutup-tutupin dikit gitu. Iya. Penasaran? Ayo masuk Iya. FKIP FMUI gitu. Wah, Iya benar. promosi dikit gitu ya, Kak. Namanya Iya. orang promosi gimana dong? Oh, betul betul Iya, betul. benar-benar menerap ilmunya ya, Kak. Langsung emang. Ya deh. Sekarang boleh dong Kak Dini dong, Kak Dini. Boleh banget, Kak. Jadi kalau aku di peminatan kebijakan dan hukum kesehatan tuh ya, Kak, kita itu lebih fokusnya mempelajari dua hal. Jadi membuat kebijakan dan juga hukum kesehatannya itu gimana. Nah, kalau kayak yang Kak Saida jelasin tadi, di semester awal, semester 1 kita itu belajarnya mata kuliah yang wajib fakultas. Jadi beberapa pasti kita ada yang sama ya, Kak, kayak biostatistik intermediate itu kita sama. Terus ada epidemiologi itu juga kan kita sama ya, Kak. Nah, mungkin Capstrat juga kita sama ya, Kak, di semester 1 ada Capstrat. Iya, Pokoknya kalau semester 1 itu masih belum belum apa ya, belum belum fokus ada gitu. belum ada mata kuliah yang nyenggol ke peminatan gitu. Ibaratnya nyenggol gitu ya, Kak. Nah, Iya, terus kalau betul. yang di semester 2 itu kita udah mulai untuk belajar tentang kebijakannya yang manajemen kebijakan kesehatan itu, dan ada juga mata kuliah pengantar ilmu hukum karena kan teman-teman kebijakan Kepukes, kebijakan hukum kesehatan itu kan nggak ada yang backgroundnya orang hukum, jadi kebanyakan kita tuh backgroundnya emang orang kesehatan, terus diterjunin ke hukum, akhirnya mungkin Oh, sama FKMUI gitu ya, Kak, itu kita disuruh belajar dulu pengantar ilmu hukum kayak gimana. Nah, nanti di semester 3 kita udah fokus buat mata kuliah kayak pembuatan kebijakan, terus hukum kesehatannya gitu. Ya, wah. seperti itu sih, Kak, kurang lebihnya. Jadi kita itu orang-orang kesehatan yang pengen tahu hukum itu kayak gimana dan pengen bikin kebijakan biar kesehatan di Indonesia itu lebih baik. Waduh, calon-calon Gitu. ini pemerhati kebijakan Indonesia nih, Iya, lahir Iya, dari amin. FMUI. luar biasa emang. Amin, Amin, amin. 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 Semangat lah ya. Keren Jadi, banget sih. jadi kalau misalnya teman-teman nih lihat, aduh sebenarnya aku mau belajar ini, tapi nggak ada di peminatan itu. Tapi sebenarnya kalau di awal-awal kita ini ya banyak mata kuliah yang sama ya sebenarnya gitu. Masuk juga Iya, kita belajar juga. Saya kayak, aduh pengen bios tapi nggak mau bios banget gitu. Sebenarnya kita dapet di semester 1 Betul. ya kan. iya. Ya, Terus benar. juga ini kan, Kak, ada beberapa peminatan yang kita seperti katanya Kak Saida tadi, kita bisa belanja mata kuliah ya, Kak, yang Bener-bener. pilihan itu. Hmm. Jadi kalau misal nih kan aku dari peminatan kebijakan hukum kesehatan, nggak ada diajarin promosi kesehatan kan, Kak. Tapi kemarin semester 1 aku ambil tentang promosi kesehatan gitu. Jadi biar tahu kayak gimana sih kalau kita terjun ke lapangan, terjun langsung ke masyarakat gitu. Nanti tergantung peminatan juga sih untuk belanja mata kuliahnya itu. Maunya minatnya mau ngambil apa gitu ya kan, Kak? Iya, betul-betul banget Kak Dini. Bener. Iya. Mungkin sahabat HMP pengen Oke, oke. lebih lebih tahu gitu ya, Kak, ya, kalau misalkan wah kayaknya aku tertarik banget nih sama biostatistik gitu, atau tertarik banget nih sama promosi kesehatan, terus pengen mengulik lebih dalam, itu bisa nanti langsung menghubungi Kak Saida dan Kak Nina melalui apa, Kak? Boleh mungkin Oke, DM eh, Instagram ya, Kak? kita kayak ini ya, nge-share jualan dulu lah sedikit ya. Ke Iya, iya. Nggak Oke, apa-apa buat dong. teman-teman yang pengen tahu tentang biostatistik, ya mungkin kita boleh saling sharing-sharing, bukan cuma tentang peminatan biostat, boleh juga teman-teman yang ingin tahu tentang pasca sarjana KMUI, boleh menghubungi aku di Instagram @isyasaida0210. Mungkin Kak Dina boleh di-share username Instagramnya dan juga Kak Dini gitu. Boleh, boleh, boleh. Kalau aku sih di @angela.karenina.s.
Anjay, ya kan. Oke. Jangan lupa sebenarnya kita ada RHMP FKM UI, Kak. Oh iya, boleh juga. Betul, betul. Boleh Mm-mm. juga melalui HMPFKM UI. Di follow jangan lupa, terus kalau mau nanya-nanya boleh banget. Iya, boleh. Boleh banget. Admin-adminnya nih, ya ini admin-adminnya guys. Kanina, Kadini, dan teman-teman begitu ya, yang akan menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan kalian di Instagram begitu. Jangan malu untuk Betul bertanya. sekali. Mm-mm. Jangan malu bertanya agar tidak sesat di jalan. Iya, benar, 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 Betul benar. sekali. Jadi ini Oke, berarti nanti Instagramnya. Iya. Instagram aku nanti bisa di Dini PAP, Dini Pap. Wah, oke. Sesimpel itu, Bagus, bagus, Simpel bagus, Kak. banget. Heeh. Bagus, bagus. simpel banget. Kita udah follow-followan kan ya? Udah sih Udah harusnya, dong, Kak. udah harusnya Udah, udah udah, sih. udah. Mm-mm. Oke. Udah dong, Kak. Nah, Oke. Oke. Nah, tadi kita udah tahu nih peminatannya apa aja di FKM UI, terus pelajaran apa aja yang bisa diambil nanti setiap peminatannya gitu ya Kak ya. Sepertinya sahabat HMP nih udah mantep nih mau milih FKM UI, ya kan Kak? mm-mm. Betul. Nah, mungkin boleh dijelasin Kak Saida, gimana sih cara daftar buat masuk ke FKM UI? Oke, boleh banget nih. Setelah kita bahas tentang pasca sarjana di awal, kemudian kita bahas tentang biostatistika, PKIP, dan juga kebijakan hukum kesehatan. Kita sekarang, sebelum kita masuk, kita harus tahu sebenarnya gimana sih kakak-kakak cara daftar pasca sarjana gitu ya. Iya, betul Kak. Untuk Betul. karena itu hanya satu cara ya Kak ya, tidak ada lain-lain yang banyak-banyak cara, tidak ada. Kita hanya satu jalur. Kita hanya melalui SIMAK UI ya. Seleksi masuk Universitas Indonesia. Gimana Kak cara daftarnya? Ini aku sudah highlight, aku sudah beri tanda. Boleh dilihat di penerimaan.ui.ac.id. Penerimaan dalam 1 tahun biasanya ada 2 kali gitu Kak, 2 gelombang. Gelombang 1 dan juga gelombang 2. Kemarin kita untuk pasca sarjana sendiri, itu gelombang 1 sudah selesai. Sekarang kita akan memasuki di gelombang kedua. Nah, di sini aku pengen jelasin juga ke kakak-kakak. Yang pertama, nanti kita akan masuk ke laman berikut, ya, penerimaan.ui.ac.id. Kemudian kita harus buat akun dulu. Kebetulan aku udah ada akun ya kemarin. Kemudian tinggal klik aja nih yang buat akun gitu. Setelah itu nanti akan ada beberapa hal-hal yang harus kita perhatikan. Nih, sekarang sebenarnya melalui website ini itu sudah sangat jelas Kak Nina dan Kak Dini, sudah sangat jelas diinfokan. Contohnya persyaratan. Jadi persyaratan sudah diberitahu nih. Yang pertama kita mendaftar secara online. Jadi nggak ada calo-caloan ya guys ya, no calo-calo. Kalau mau daftar UI masuk sendiri, daftar sendiri gitu ya guys ya. Terus selain itu kita harus mengupload berkasnya apa sih sebenarnya? Berkasnya itu nggak banyak-banyak kok. Kita cukup melampirkan ijazah dan juga transkrip nilai yang sudah dilegalisir. Nah, terus timbul nih pertanyaan, Kak, aku udah lulus tapi ijazah aku belum keluar. Boleh pakai surat tanda lulus, kakak-kakak. Nah, ini juga pengalaman aku. Aku dulu juga ijazahnya belum keluar, jadi aku pakai SKL. Nah, gitu. Kalau misalnya pengen tahu, mungkin nggak yakin gitu kali ya, nggak mungkin nih Kak Saida nih nipu kali apa gimana. Nanti boleh dihubungin, ada adminnya, itu biasa disertakan nomor handphonenya. Kita boleh juga email, melalui email panitia penerimaan SIMAK UI, itu biasanya ada. Nanti boleh langsung di email jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan gitu. Nah, kemudian kalau misalnya aku lulusan luar negeri, gimana Kak? Apakah nggak bisa daftar? Bisa. Jadi untuk lulusan luar negeri mengupload dari Dignas Republik Indonesia. Jadi ada penyesuaian ijazahnya begitu. Nah, kemudian setelah kita siapkan berkas, kita sudah daftar juga, kita ikutlah ujian SIMAK UI begitu. Nah, untuk pendaftaran itu ada biaya pendaftaran itu sebesar 1.300.000. Nah, ini juga nanti buktinya juga bakalan dibayar kalau misalnya kita sudah upload dokumen. Tapi kalau misalnya belum upload dan belum, maksudnya registrasinya belum selesai gitu kan ya, itu nggak bakalan dilanjutkan ke laman pembayaran gitu. Nah, setelah kita melakukan pembayaran, eh, itu nggak bisa diubah lagi Kak. Jadi kalau kita udah daftar ya udah gitu, jadi nggak bisa di cancel gitu. Nah, selanjutnya waktunya
Sekarang waktu dan materi ujian gitu. Waktu untuk pelaksanaan SIMAK UI sendiri di sini aku udah spill itu yang sekarang ya, gelombang kedua. Gelombang satu udah selesai ya. Untuk gelombang kedua itu pendaftarannya 19 Mei jam 12 sampai 26 Juni 2023. Jadi teman-teman HMP semua yang ingin masuk pasca sarjana FKM UI baik magister maupun doktoral, boleh diingat nih tanggal-tanggalnya 19 Mei sampai 26 Juni. Jangan sampai kelewat begitu. Nah, kemudian tadi melakukan pembayaran biaya pendaftaran, kalau sudah mengisi formulir, kita sudah lengkap berkas, kita dilanjutkan untuk membayar biaya pendaftaran sebesar 1.300.000 seperti yang sebutkan tadi. Eh, Kemudian kita mencetak kartu ujian. Jadi sudah bayar, kita cetak tuh kartunya. Untuk periodenya itu cetak kartu ujian tanggal 26 Juni jam 10 pagi. Biasa sih dari UI sendiri nggak ada waktu-waktu yang molor gitu ya Kak ya. Jadi mereka ini memang benar-benar tepat waktu. Jam 10 tuh boleh start untuk mendownload percetakan kartu tanda ujian. Jadi Kakak jangan lihat website pada saat jam 9. Belum bisa dicetak kartunya Kak. Jam 10 baru bisa gitu ya. Kemudian ujian SIMAK UI gelombang kedua itu di tanggal 2 Juli 2023. Jam 8 sampai jam 12. Pengumuman tanggal 25 Juli. Begitu Kak untuk pendaftaran masuk pasca sarjana FKM UI. Gitu. Wih, caranya sih tahu ya, maksudnya prosedural ngerti nih. Tapi ujiannya itu loh yang agak gimana ya kalau sama SIMAK UI ya sebenarnya Betul. gitu. Boleh bagi nggak Kak Saidah tips dan triknya gitu supaya lolos SIMAK UI? Oke, tips and trick. Kita mungkin tips and trick beda-beda ya antara Kak Nina, Kak Dini dan juga aku gitu ya. Kalau aku pribadi sih dulu pada saat aku daftar, nah ujiannya itu kan ada dua ya. Ada tes potensi akademik, kemudian yang kedua tes bahasa Inggris. Nah, soalnya itu guys, aku spill nih ya, kita bisik-bisik aja nih. Itu dia soalnya mirip-mirip CPNS guys gitu ya, TPA-nya mirip-mirip CPNS. Nah, jadi boleh banget belajar materi-materi CPNS gitu. Kalau misalnya teman-teman pengen lebih dalam lagi, itu ada beberapa apa namanya alumni FKM UI. Aku spill aja itu ada Kak Fajar Nugraha. Kak Fajar Nugraha itu adalah ketua HMP FKM UI alumni. Jadi dia dulu ketua HMP FKM UI juga Kak gitu. Jadi sebelum aku udah ada senior aku tuh Kak Fajar. Nah Kak Fajar itu selalu rajin Kak membuat bimbingan online gratis kepada seluruh masyarakat yang ingin eh, melakukan persiapan untuk ujian SIMAK UI gitu. Nah, dia tuh biasanya akan ada di Zoom gitu ya, dikumpulin di Zoom, kemudian nanti yang menyampaikan materi membahas soal itu dosen UI, Kak. Nah, jadi bukan dari orang luar, jadi dosen UI-nya sendiri. Nah, aku dulu ikut bimbelnya Kak Fajar itu gitu. Nah, kemudian nanti dikasih tahu tuh tips and trick, bahkan dari Kak Fajarnya sendiri itu nanti bakalan live streaming. Siapa tahu teman-teman nggak dapat info Zoom-nya, tetap bisa cek di YouTube-nya begitu. Nanti di-share tuh cara belajarnya, tips-tipsnya gimana sih cara menyelesaikan topik-topik seperti ini gitu. Kalau dari aku sih dulunya gitu. Nanti mungkin teman-teman boleh chat ini apa namanya di Instagramnya HMP boleh juga ke Instagramnya Kak Fajar langsung. Beliau sangat oke kok, maksudnya kayak sangat open kepada semua teman-teman karena mereka Kak Dini dan Kak Nina juga tahu ya Kak Fajar itu sangat peduli Iya, ya sama sama iya, kita walaupun dia udah benar. alumni gitu. Jadi Mm-mm. bukan hanya pada mahasiswa, tapi kepada calon mahasiswa juga beliau peduli begitu. Nanti boleh dilihat tips dari aku begitu ya Kak dulu. Dan alhamdulillah lulus loh guys. Alhamdulillah. Masuk UI lah guys, bertemu dengan Kak Nina dan Kak Dini yang luar biasa ini, Masya Allah. Masya Allah. Iya, Kan Ya, Kak Saida. mungkin tips dari aku begitu. Hmm, Oke, kenapa kita nggak temenan dari dulu sih, Kak? Aku nggak tahu loh, Kak, kalau misalkan ada alumni FKM UI yang Kak Fajar itu berbagi tipsnya, berbagi cara mengerjakan soal SIMAK UI. Baru tahu ini. iya, aku juga sih sejujurnya. Aduh, harusnya dulu kita ini ya kayak follow-followan Udah kenalan Instagram dulu ya, gitu Kak. ya. Jadi ya Iya, benar Harusnya gitu. gitu ya, Kak. Heeh. iya, Mm-mm. Itu semoga tips dari aku sih. Kalau misalnya iya. dari Kanina dan Kadini gimana? Kalau Hmm, Kanina gimana? kalau Kanina juga gimana sih Kanina? aku dulu tuh kayaknya sebenarnya aku nonton-nonton YouTube juga sih gitu. Terus aku Mhm. karena orangnya tipenya belajarnya kepepet ya kan, jadi
Aku itu coba-coba gitu nyari di YouTube, di Google, di mana-mana deh contoh-contoh soal gitu. Yang kayak mirip-mirip Hmm. deh. Oh iya, sebenarnya untuk soal bahasa Inggris disediain di websitenya UI sendiri nggak sih? Betul, Ya betul. kan Ha, kakak-kakak Betul. ya? benar. Heeh. Iya, iya. Dan kita bisa banget belajar dari sana dan tipe soalnya sama banget gitu ya. Iya, kita Betul, tinggal belajar benar. aja. Sebenarnya UI juga udah nyediain gitu. Ayo sini masuk gitu. Benar. Iya benar, Iya, udah dipermudah banget ya, Kak. betul, betul, Kak. Bisa, Kayak, bisa. yuk mau masuk sini yuk, nih dikasih bahannya, kalian belajar ini gitu. Iya. Link juga UI Iya, kan. yang bahas Benar, udah banyak benar. banget di YouTube. Apalagi ada Kak Fajar ya, Kak ya. Pasti Iya, lebih apalagi ada berat Kak nih. Fajar. Hmm. Makanya aku kadang bingung, Kak. Tuh ada tuh sering banyak orang kayak calo-calo gitu loh, Kak. Calo simak UI yang katanya tuh bakalan bisa sampai lulus gitu loh. Jadi kayak mereka mengusahakan lulus, padahal di UI sendiri tidak menyediakan hal seperti itu ya, guys. Jadi kalian jangan sampai tertipu. Tidak ada calo-calo yang membuat mahasiswa lulus di UI. Itu semua pure dari kitanya sendiri gitu. UI tidak bekerja sama dengan bimbel manapun gitu. Jadi kalau ada bimbel yang klaim Betul. seperti itu, salah besar ya guys ya. Tidak. Jadi hati-hati. Gitu. Ya Nih, tipu-tipu Kak Dina juga. Betul. udah nih. Kak Dini gimana? Kak Dini Ya. gimana? Jadi ini Kak Dini. Kalau kalau tips dan trik dari aku ya, Kak, kunci utamanya adalah belajar. Iya nggak sih, Kak? Betul. Betul. Benar-benar. Jadi dulu itu kalau aku tipsnya ya, Kak, itu eh, udah nge-highlight materi apa aja yang diujikan, terus mana aja yang aku tuh nggak bisa. Nah, itu yang bakalan aku perdalam terus gitu. Jadi dulu itu aku agak sombong dikit nih. Bahasa Inggris kan udah bisa ya, Kak. Jadi dulu itu kayak, ya udah bahasa Inggris nggak usah dipelajari, aku belajarnya yang TPA-nya itu. Terus kebetulan seperti katanya Kak Saida, mirip sama soal CPNS, yang TIU, yang tes intelijensi umum, cuman tingkatannya mungkin agak lebih susah dikit ya Kak, agak lebih susah dikit. Jadi kalau misalkan ada yang deret angka gitu, deret angkanya lebih lebih rumit di SIMAK UI daripada yang CPNS. Nah, kayak gitu tuh nanti yang aku dulu yang aku pelajari banget, soalnya aku lemah di situ gitu. Jadi tips dan triknya adalah pelajari apa yang kalian belum bisa gitu. Yang udah bisa ya udah di skip aja gitu, karena uh, nanti itu kalau yang TPA kita ada pengurangan nilai ya Kak ya. Kalau Iya, kalau ujian tuh ya salah. pengurangan nilai. Jadi kalau misalkan nggak bisa, terus kita jawabnya salah, dikurangin satu. Tapi kalau misalkan kita jawabnya benar, poinnya 4 atau 5 gitu ya Kak. Ya, Iya. jadi tips dan triknya waktu ujian, kalau misalkan ragu-ragu, mending di skip aja, nggak usah diisi. Benar. Biar Betul. mengurangi nilai gitu. Nah, untuk yang bahasa Inggrisnya, bisa nggak bisa tetap dijawab aja karena nggak ada pengurangan nilai. Betul kan, Kak? Iya, Betul banget. Masih benar-benar. ingat Betul loh Kak Dini sekali. loh. Masih Iya. Masih ingat Kak ingat? Dini. Iya benar. Dan Tapi kalau simak UI itu aku ini sih yang harus diperhatikan itu adalah masalah timing. Iya. Karena kita tuh oh lagi iya, asik-asik ngerjain habis aja nggak sih Kak waktunya kayak udah mau habis waktunya. Nah iya terkadang di situ benar-benar. tuh panik, keringat dingin ya. Ya, Aduh Iya, soal masih banyak yang belum benar-benar selesai. benar-benar. Jadi tipsnya kerjakan soal yang gampang dulu sama kayak yang dibilang Kak Dini tadi. Kerjakan soal yang menurut kalian gampang, yang bisa kalian kuasai, yang tidak kalian kuasai di skip aja di gitu. skip Kalau aja. untuk di skip aja gitu. Ya, Kalau untuk nggak bahasa pernah. Inggris karena dia Iya. tidak ada pengurangan, kalaupun kalian tidak paham diisi aja. Kita nggak tahu ya mana tahu ada yang benar gitu. Iya, Tapi kalau betul. untuk TP menurut aku karena soalnya juga banyak mendingan fokus sama yang bisa aja gitu, jangan terlalu fokus sama yang nggak kalian bisa, takutnya itu tadi waktunya gitu kan habis, banyak soal-soal selanjutnya yang harusnya bisa kalian jawab malah jadi nggak kejawab, nah itu sayang banget kan gitu. Betul sekali, Kak. Waduh, berarti kita mirip-mirip sih ya Kak Iya, untuk Iya. cara-caranya itu. benar. Kayak belajar dari betul betul betul. Ya ada yang belajar dari buku, ada yang belajar dari online kayak kita kan Ina. Iya. Iya. Pakai buku online gitu ya. Iya. Benar. Terus juga waktu kita Aja. ujian kemarin kita masih online ya, Kak ya. Jadi Iya, kita Betul, ujian betul. online. online gitu. Terus nulis apa nomor di sini ya, Iya, kita cantolin gitu ya. benar di sini. Iya, benar. Jadi dikasih pin gitu, ditulis nomor apa nomor pendaftaran ya kayak itu juga harus kelihatan kamera gitu. Jadi nggak boleh nggak kelihatan gitu. Apa sih, Kak? Pokoknya Iya, benar. benar Aku ada gawat sih itu. cerita lucu sih sebenarnya. Jadi karena Gimana gimana?
saking saking aku takut nggak kelihatan angkanya, aku tulis Mm-mm. gede banget kayak A4 gitu, terus aku taruh di sini, persis di bawah leher aku tuh ke bawah. Gini, aku sampai kayak aku bingung kan harus kelihatan kamera, terus aku sampai mundur-mundur gitu, terus kayak yang penting Iya, kelihatan. iya, iya, iya. Sibuk banget aku Iya, iya, Mama. memikirkan angka itu. Ya Tuhan. Iya Iya, itu ya Allah. Pengalaman Aku juga banget. dulu itu takut inget banget banget tahu tuh. Kak. Karena kan Mm-mm. ada infonya kalau nggak kelihatan tuh nanti bisa nggak lulus gitu kan Iya, kemarin Iya tuh bener infonya. bener bener. Aku juga takut jadi kayak gini-gini terus biar kelihatan kan aku bayar di sini ya. Jadi kayak Iya kelihatan gak sih? iya 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 aku sibuk ngeliatin ini udah kelihatan belum nih guys. Aduh, Iya, sumpah. lucu banget sih itu. Iya, Mm-mm. pengalaman banget ya iya. kakak-kakak ya, simak ya. Untung ya sekarang kita udah lulus semua ya. Benar, benar, Alhamdulillah. alhamdulillah. Udah kuliah lagi Kak, udah semester Udah 2 semester lagi nih 2 kita. nih Iya, tiba-tiba ya. betul. Mm-mm. Betul Iya, banget. bener sekali. Tapi kak, kita abis lulus gini, kemarin kita ngapain ya kak? Aku agak lupa-lupa ya. Iya. Habis lulus kita apa ya? Aku ingat aku lulus terus aku bengong. "Ah, aku lulus." Gitu. Mikir Sama aku biaya. juga lulus lulus ya gue ya di UI ya gitu. Padahal dulu kita S1-nya nggak di UI kan Kak. Jadi kayak Iya, Nggak ada yang anak lulus ya, UI bener. bisa lulus ya gitu nggak sih? Kayak suatu, hah? Kaget suatu lah. pencapaian. Bahagia banget sih dulu pas lulus. Iya, suatu pencapaian banget. Bukan hanya kita, orang tua juga pada senang ya Iya ampun iya anak iya. aku gitu. Iya bener. Iya, bener. Langsung dibikin story gitu ya kan. Iya, Iya, anaknya anak iya, kuliah nih S2 di UI Story gitu. WA iya. bener. Iya banget. Kalau 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 Umi aku di Facebook Kak. Jadi Nah Umi aku tuh iya. Oh, Facebook. Iya bener bener bener. Jadi masukin Aduh. Facebook. Ya Allah, tapi itulah ya suatu kebanggaan tersendiri. Tapi memang bener loh Kak, masuk UI itu suatu kebahagiaan gimana nggak bahagia ya, gimana nggak merasa iya. bangga. Kita masuk di kampus terbaik di Indonesia, begitu ya. Fakultas Kesehatan Masyarakat terbaik di Indonesia gitu. Kenapa nggak Iya bangga? Harus bangga gitu. Iya, Jadi bener. teman-teman UI guys. Jadi iya. ayo kita masuk UI gitu loh. Tinggal Ayo, kalian ayo, ayo, pilih tuh mau ayo. masuk dengan apa Kak. Pengen ketemu Kak Nina, ayo masuk PKIP. Pengen ketemu Kak Dini, masuklah itu kebijakan hukum kesehatan. Ketemu aku, Iya, bisa di Biar. masuk ke biostat, di kampus Biostatis. boleh lah. Ngopi-ngopi kita di kampus gitu nggak apa-apa. Siap banget. Gitu. Bener. Tapi habis lulus beneran nih, serius nih. Habis lulus kita harus ngapain sih, Kak? Terus kita ngapain lagi ya, Kak ya? Aku lupa loh, Kak. Oke, biasa kalau kita udah selesai, udah lulus nih di SIMAK UI, pastinya kita harus ada apa? Harus ada registrasi gitu ya. Oke, setelah lulus ngapain? Ya, cara registrasi gitu. Gimana cara registrasinya? Kita masuk ke laman yang tadi, penerimaan UI itu. Di situ akan ada info seperti ini, Kak. Nih, ini tahun lalu ya. Nanti ada nama kita, terus nanti ada nomor ujian kita yang ditempel di sini tadi, Kak. Itu. Kemudian periodenya kapan? Nanti ada tulisan selamat Anda dinyatakan begitu ya. Kemudian ada NPM kita. Nah, NPM inilah yang akan kita pakai hingga kita lulus gitu. Nah, ini dia cara registrasi. Jadi untuk setelah lulus itu ada 3 tahap, Kak. Yang pertama tahap 1 itu tahap praregistrasi. Yang kedua tahap pembayaran biaya pendidikan. Dan yang ketiga adalah tahap registrasi. Untuk tahap praregistrasi itu nanti akan sangat jelas dijelaskan, disebutkan kapan deadline-nya, kapan mulainya, dan deadline-nya itu di penerimaan.ui.ac.id seperti yang udah aku sebutkan tadi gitu. Nah, biasanya kita itu akan dimasukkan ke dalam halaman praregistrasi.ui.ac.id gitu. Nanti kita akan login menggunakan NPM yang sudah disediakan oleh UI tadi. Kemudian pilihan program studinya juga kita pilih gitu. Kalau aku, Kak Nina dan Kak Dini tuh ilmu kesehatan masyarakat prodinya gitu ya. Nah, nanti tinggal diikuti aja petunjuk yang disampaikan, formulir-formulir yang perlu diisi itu silahkan diisi dengan selengkap-lengkapnya, kemudian setelah diisi diunggah begitu. Nah, kemudian kalau dia mahasiswanya tidak melengkapi isian dan dokumen pada laman tersebut, maka mahasiswa tersebut tidak diperkenankan untuk melakukan pembayaran biaya pendidikan. Ini sama seperti saat kita mau ikut ujian SIMAK UI. Kalau misalnya kalian belum melengkapi syarat-syarat, maka kalian tidak diperkenankan untuk membayar biaya ujian gitu. Di sini juga. Nah, untuk pembayarannya itu
kita biasanya itu BNI, kemudian bisa dari Bank Mandiri, Bank BTN, kemudian BRI, Permata, kemudian CIMB Niaga, Bukopin gitu. Nah, ini juga bisa melalui teller begitu. Nanti tinggal tunjukkan aja NPM-nya berapa, nanti ke teller langsung dicek, bisa dibayar begitu. Nah, aku ingatin tanggalnya jangan lupa dicek ya teman-teman gitu. Nah, selanjutnya yang tahap ketiga itu ada tahap registrasi. Nah, di sini yang perlu di-highlight, calon mahasiswa baru yang sudah menyelesaikan pengisian data dan praregistrasi dan juga pembayaran biaya pendidikan itu diregistrasikan secara otomatis sebagai mahasiswa baru. Nah, jadi kalian jangan bertanya-tanya, ini aku udah terdaftar belum ya? Kalau kalian sudah melengkapi syarat praregistrasi, kemudian kalian juga sudah melakukan pembayaran, maka kalian sudah sah menjadi mahasiswa FKM UI gitu. Jadi nggak usah bertanya-tanya lagi, itu sudah otomatis terregistrasi begitu. Nah, kemudian nanti juga kita akan mendapatkan username dan password untuk registrasi akademik itu biasa dikirim melalui email gitu. Nah, jadi itu juga nanti kan kalau keluarnya ini seperti yang aku bilang tadi, itu kalau kita sudah selesai mengisi data, sudah praregistrasi dan melakukan biaya pembayaran sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh panitia SIMAK UI-nya. Itu aja sih Kak untuk kalau udah selesai apa namanya selesai lulus di SIMAK UI-nya. Nah, sekarang aku tahu sih, kayaknya teman-teman pada bingung. Ini biaya kuliah S2 di UI berapa sih? S2 S3-nya? Iya sih, kakak-kakak bilang enak. Emang SPP-nya berapa, Kak? UKT-nya berapa? Ini aku kasih tahu, Kak. Biar jangan bertanya-tanya gitu ya. Nah, aku ngambil langsung dari keputusan Rektor Universitas Indonesia itu disahkan pada tanggal 2 Mei 2023, itu langsung ditandatangani oleh Pak Rektor kita, Prof. Ari Kunchoro, tentang biaya pendidikan. Jadi kita ada dua. Kalau misalnya di kita tuh kemarin ada BOP dan UP gitu ya Kak ya. Kalau di sini itu Ya. dia namanya UKT dan IP. Jadi tarif uang kuliah tunggal dan iuran pengembangan institusi. Iuran pengembangan institusi itu kalau zaman kita istilahnya kayak uang pembangunan UP ya. Nah, jadi untuk FKM sendiri ini banyak ya semua semua prodi, semua fakultas yang ada di Universitas Indonesia, tapi aku nge-highlight di bagian FKM-nya aja. Nah, ini untuk magisternya. Untuk magisternya sendiri itu yang pertama untuk ilmu kesehatan masyarakat, jika kita WNI itu 14 juta untuk uang kuliahnya, 12 juta untuk biaya pembangunan. Nah, untuk 12 juta ini biasa dibayarkan hanya sekali ya guys. Jadi nggak tiap semester, hanya sekali di awal. Nah, jadi untuk di awal semester itu nanti kalian akan dikenakan pembayaran 26 juta. Tapi di semester 2, 3, dan 4, ya stop di semester 4 lah ya, jangan nambah-nambah semester lah ya gitu ya. Nah, itu cuma 14 juta per semesternya begitu teman-teman. Tapi kalau WNA itu 35 juta per bulannya, per semesternya maksud saya. Kemudian untuk biaya pembangunan ada 15 juta begitu. Itu untuk IKM. Untuk keselamatan dan kesehatan kerja juga sama sih. Demikian juga. Oh bukan, kalau kajian administrasi rumah sakit dia lebih mahal. Untuk SPP, untuk UKT maksud saya itu untuk WNI 15 juta. Jadi lebih mahal 1 juta dibandingkan IKM dan juga K3 begitu ya. Nah, untuk ininya juga iuran pembangunannya juga 12 juta. Nah, untuk WNA itu 35 juta dan biaya IP-nya juga 15 juta begitu. Nah, kemudian untuk epidemiologi, peminatan komunitas dan klinik, kan tadi EPID ada 3 ya, komunitas, klinik, dan FETP. Kalau komunitas dan klinik itu biayanya 14 juta, Kak. Dan IP-nya juga 12 juta. Untuk WNA juga sama, 35 juta, dan untuk IP-nya 15 juta. Sedangkan FETP, epidemiologi peminatan, epidemiologi lapangan maksud saya, itu dia lebih mahal, Kak. Untuk per semesternya dia 24 juta, untuk IP-nya dia 12 juta. Untuk WNA dia 35 juta, IP-nya 15 juta. Nah, kenapa sih di FETP ini mahal? Karena memang FETP ini turun langsung ke lapangan, teman-teman. Jadi memang banyak belajar dari lapangan. Itu kenapa biayanya itu lebih mahal, karena mereka juga akan magang gitu kan ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah international health. Ini tadi yang ditanyakan sama Kak Dini, double degree gitu ya. Nah, ini lebih mahal, 60 juta. 60 juta per semester dengan IP sebesar 15 juta. Begitu untuk biayanya, Kak. Ini untuk S2 ya. Kemudian untuk S3-nya
Itu untuk WNI itu sebesar 16.500.000 dengan IP sebesar 15 juta, sedangkan untuk WNA sebesar 40 juta, IP-nya 20 juta. Begitu kakak-kakak. Jadi untuk peraturan ini sih masih sama ya, kayak nggak berbeda dari tahun kita dan tahun sekarang. Begitu Kak Nina dan Dani untuk biayanya. Wah, lumayan ya Kak ya. Rasa ya, Kak? Nah, tapi walaupun seperti itu, ilmu yang didapat itu wah, luar biasa sekali begitu ya. Tidak, Iya, benar sekali. maksudnya uang itu tidak apa ya, nggak sia-sia gitu maksud aku. Apa yang kita dapat, apa yang kita berikan memang luar biasa yang kita dapat gitu. Mulai dari pelajarannya, mulai dari lingkungannya, Kak. Kak Dini dan Kak Dina udah pernah ke kampus belum? Waduh, Udah, itu alhamdulillah. udah kan, udah kan. Jadi kayak Udah. kita tuh bener-bener dikasih fasilitas ya, Kak. Bener nggak sih yang aku Iya, bilang? benar. Benar, kita kayak bener-bener dikasih fasilitas main ke kampus UI, Green Campus, masuk aja kita langsung tenang, Kak. Hilang tuh tugas-tugas, Kak. Bener nggak sih? Kayak Pak ya. keren banget. Iya, ya Tuhan. Benar, jadi kayak menuntut ilmu tuh ya begitu gitu ya Kak ya. Iya, benar sekali, Kak. Nggak murah, tapi apa yang kita Itu dapat ya. juga lebih dari Lah. itu ya. Betul, betul. Tapi Betul. teman-teman nggak usah takut, maksudnya kayak, aduh mahal banget aku nggak bisa kuliah. Jangan begitu guys. Ya, Tetap ya. untuk menuntut ilmu jangan begitu. Maksudnya kita banyak kok beasiswa-beasiswa, ya nggak sih Kak Dini? Benar sekali. Di mahasiswa mahasiswa UI itu banyak sekali yang masuk kuliah dengan beasiswa gitu. Banyak. Nanti teman-teman bisa tinggal cek di Google aja. Nanti banyak kok info-info dari LPDP ada ya, dari Kemenku, Iya, kemudian dari apa? Dinas Pendidikan itu ada gitu. Nah, selain itu juga ada beberapa lembaga yang menyediakan beasiswa. Nah, dari UI sendiri itu ada beberapa apa namanya institusi atau lembaga yang dia bekerja sama Kak dengan UI. Nah, itu iya. info-infonya itu nanti akan di-share melalui laman beasiswa UI. Itu ada lamannya sendiri, begitu Kak. Nanti tinggal dicek aja. Yang ini yang terbaru ada ya Kak ya, yang di-share di Iya. IGHMP. Teman-teman penasaran nggak? Ayo masuk ke IGHMP. Aku nggak bakalan spill di sini. Langsung follow IG kita ya, Langsung Kak ya. follow IGHMP. Nanti Langsung kita follow akan IG. share-share tentang beasiswa yang ada di Pasca Sarjana FKM UI. Kita share di situ. Iya. Kalau nggak mau tahu Betul. ya udah. Tapi kalau mau tahu ya udah follow IGHMP daripada Iya, bingung kan benar. ngecek-ngecek takut nggak ketinggalan info, follow aja. Kita sangat update guys masalah itu demi kalian. Iya. Username-nya apa nih, Kak? Mau mengetes ketua kita. Username-nya apa, Kak? KMP FKM UI. Betul Tahu sekali. dong. Yeay. Betul Kak. Iya. Harus tahu dong ya, Kak. Harus tahu dong Kak. Iya, bener. Oh iya, Kak Saida, ini tuh ada pertanyaan yang sering banget gitu ditanyain nih, Kak, sama sahabat HMP ya, apalagi yang udah dinyatakan lolos nih SIMAK UI. Jadi, kalau misalkan nih, Kak, kita itu udah keterima, udah dinyatakan lolos SIMAK UI, tapi pengen tunda kuliah atau tunda registrasi dulu gitu, bisa nggak sih, Kak? Bisa banget Kak. Aku share lagi deh ya infonya. Iya, boleh, Kak. Boleh dong Boleh. di-spill caranya gimana? Ya, kita harus berbagi informasi dengan seluruh teman-teman kita di seluruh Indonesia ini. Mungkin bukan hanya di Indonesia, Betul. mungkin ada teman-teman dari luar negeri, dari Korea, mungkin Iya. annyeonghaseyo gitu ya. Kalau kita masuk sekarang ke sudah lulus tapi ingin tunda registrasi, bisa banget gitu. Jadi itu bukan suatu hal yang membuat kalian tidak jadi masuk UI, boleh. Nah, ini boleh dilihat. Aku udah ini juga ya lamannya FKMUI fkm.ui.ac.id. Ini adalah laman untuk website, maksudnya website untuk kita ngecek info-info yang ada di FKM UI. Jadi teman-teman harus rajin-rajin ngecek website ini gitu. Nah, untuk seputar pertanyaan itu ada di strip fakultas calon mahasiswa seperti yang aku tunjukkan ini. Nanti di situ ada beberapa pertanyaan calon-calon mahasiswa. Ada juga yang nanya tuh Kak, bagaimana cara dan syarat mengajukan permohonan tunda registrasi gelombang 2 gitu. Bukan hanya gelombang 2, gelombang 1 juga bisa gitu. Ke gelombang 2 maksud aku, ke gelombang 2. Misal dia lulus di gelombang 1, tapi pengen cari beasiswa apa gimana mungkin gitu ya. Jadi registrasinya harus ke gelombang 2. Soalnya kan kita ada jadwal registrasi. Takutnya kalau nggak diregistrasi nanti kita malah
jadi cancel gitu kan ya. Itu yang dikhawatirkan. Jadi dari laman ini juga disebutkan kita bisa mengajukan surat permohonan tunda registrasi ke gelombang 2 itu ditujukan pada Wakil Dekan Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan. Ini ada contoh suratnya mungkin di screen agak apa namanya agak ngeblur ya Kak ya. Nanti mungkin boleh langsung dilihat aja di website yang sudah aku kasih tahu tadi gitu. Nah, suratnya ini dikirim kemana, Kak? Gitu kan ya. Suratnya ini akan dalam bentuk PDF ya, guys ya. Dikirim ke WhatsApp yang tertera, kemudian boleh juga setelah ke WhatsApp, itu dikirim juga ke email s2fkmui@gmail.com dan dirpenui@ui.ac.id dengan melampirkan LOA. Yang LOA itu adalah bukti kalau kita sudah diterima di UI, begitu. Nah, kemudian itu kan cara untuk tunda registrasi. Sekarang kita bahas gimana sebenarnya cara untuk tunda kuliah gitu kan. Boleh banget. Jadi di FKMU itu juga boleh tunda kuliah. Tapi tunda kuliahnya itu hanya bisa dalam 1 tahun. Artinya 2 semester. Nggak bisa lebih gitu ya. Nah, eh, ini juga pertanyaan, apakah bisa mengajukan tunda kuliah? Bisa, tapi kalau misalnya kita sudah memberikan permohonan tunda kuliah, nggak bisa dibatalkan gitu guys. Jadi tunda kuliah harus benar-benar memang urgent. Kalau nggak urgent, cuma kayak tunda kuliah, tapi tiba-tiba berubah pikiran, aduh nggak bisa gitu. Jadi harus benar-benar dipikirkan secara matang. Nah, ini juga hampir sama sih kalau aku bilang seperti tunda registrasi tadi, ditujukan kepada Wakil Dekan Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan. Kemudian ada juga surat permohonan tunda kuliahnya, ada formatnya sudah disediakan, tinggal diketik ulang gitu. Nanti kalau misalnya di sini geblur boleh dilihat ya guys di lamannya. Itu juga harus dimaterai, materai 10.000. Suratnya juga sama dikirim ke nomor WhatsApp yang ada, kemudian email s2fkmui@gmail.com dan juga dirpenui@ui.ac.id dengan melampirkan LOA kalian. Begitu Kak Dini dan Kak Nina kalau ingin tunda kuliah dan tunda registrasi. Jadi boleh banget ya guys. Wah, jadi nggak takut ya Kak ya. Beasiswa ada, Betul, mau tunda regis betul. bisa, tunda kuliah bisa. Jadi udah nggak usah takut lagi, kita tinggal daftar aja lewat Simak UI, terus ketemu kita-kita ya Kak ya. Ya, ketemu kita-kita. Iya, nah nanti kalau udah selesai semua nih, eh, setelah selesai diterima di Pasca Sarjana FKM UI, udah selesai semua tahap registrasinya. Terus tapi sebelum perkuliahan dimulai kan kita sebenarnya masih bingung-bingung gitu ya Kak ya biasanya. Betul. Terus kan kalau dulu S1 ada kegiatan orientasi ya. Kalau sekarang di S2 apa ada atau enggak sih Kak ya? Ada ya harusnya ya. Ada bener banget Mm-mm. Kak. Jadi kalau kita di S1 tuh biasa ospek ya. Kalau di UI Ya, sendiri tuh namanya OKK gitu. Kalau di S2 kita namanya PSAF. Jadi apa sih PSAF itu? PSAF itu adalah pengenalan sistem akademik fakultas begitu Kak. Nah ini biasanya diadakan 3 hari ya Kak Nina ya. Dan Kak Dini dulu kita diadakan secara online begitu. Dan tahun ini kita masih belum tahu, kita masih menunggu project officer-nya gitu. Dan aku spill deh buat kalian deh calon-calon gimana mahasiswa gimana ya. nih Kak? Gimana nih? PSAF akan dilaksanakan pada tanggal 15, 16, dan 18 Agustus 2023 gitu. Tapi online apa offline-nya nanti kita tunggu infonya di mana. Kalian bisa Oke, lihat info-info ini di Instagram kita. Itu ada @PSAF Pasca FKM UI. Apa tadi Kak? @PSAF Pasca FKM UI. UI. Kita bantu semuanya sampai masuk ke kelas begitu. Betul sekali Kak Nggak Saida. Jadi bingung-bingung ya. selain di Mm-mm. iya, jadi kita nggak perlu bingung ya Kak ya. Mungkin kalau dulu informasi-informasi ini kan masih belum tersalurkan gitu ya ke mahasiswa baru gitu ya Kak ya. Selain di Instagram PSAF Pasca FKM UI, sahabat HMP tuh juga bisa loh follow media sosialnya HMP FKM UI ya Kak ya. Karena semua informasi mengenai perkuliahan dan mengenai apapun itulah informasi-informasi tentang FKM UI pasca sarjananya itu akan diupdate di sosial media kita di Instagramnya ada di mana Kak Nina? Instagram dan TikTok Kak. Sebenarnya kita juga ada Iya, TikTok ya kan. Instagram dan iya, TikTok di @hmpfkmui, Twitter sekalian ya. iya, Warga boleh, Twitter boleh. boleh ya di @hmp_fkmui.
Dan satu lagi Kak, YouTube. Jangan lupa kita punya YouTube Oke, di HMP FKM UI juga. betul sekali. Selain YouTube, kita Supportnya ya. juga ada Spotify nih, Kak. Ya, Betul. betul. Spotify Betul. barang baru kita. Ya, dengerin suara-suara merdu ini ya kan sambil Iya, malam, teh anget gitu. Kayaknya pas banget iya, deh. bener sekali, Kak. Kalau, Spotify kita apa Kak namanya? HMP FKM UI ya, Kak ya? Iya, sama semuanya supaya Sama. sahabat Betul. HMP nggak bingung nih nyariin kita kemana-mana ya. Iya, betul banget. Betul sekali. Jadi kita sudah di penghujung acara nih ya, Kak ya. Waduh, padahal masih pengen banget bincang banyak sama Kak Dina dan juga Kak Dini. Iya, Sama Kak Saida. pasti Jadi Pak. meskipun kita tadi tuh membicarakan hal-hal yang berat ya Kak, tapi kita membawanya santai. Jadi waktunya tuh nggak kerasa gitu loh. Kayak Benar, wah benar udah jam banget. segini aja nih gitu. Iya, Jadi jadi terima kasih banyak Kak Saida atas sama-sama. ilmu-ilmunya, sharingnya dan informasinya sangat bermanfaat untuk kita semua ya Kak ya. Iya, makasih Iya, banyak. alhamdulillah. Makasih banyak Kak Dina, Kak Dini. Semoga infonya Iya, ini yang kita kita beritahu, yang kita share dapat bermanfaat buat teman-teman semua yang ingin masuk ke FKM UI begitu. Makasih ya betul. Kak Saida. Nanti semoga ya Kak, pasti ada nih kita akan manggil-manggil Kak Saida lagi, ngerepotin Kak Saida lagi. Semoga bisa ketemu lagi ya Kak Siap, ya di siap, episode-episode siap, berikutnya. siap. Iya, iya Kak siap. Aku tuh akan selalu ada kok buat Kak Dini dan Kak Nina gitu ya. Waduh, Kalau Iya, aduh, kebutuhan aku makasih bakal banyak. ngayu Kak, aku temenin gitu. Asik. terbaik sekali Kak Saida. Aduh, mungkin Semoga sekali-sekali nanti kita boleh ini kali Kak, boleh nge-live Instagram gitu di kampus biar kayak sahabat Iya, HMP yang lain gitu. Kayak, wah ini di kampus, aku pengen iya. tahu dong itu LIP UI itu gimana gitu ya. Oh iya, iya, boleh Danau boleh Tonaga tuh benar-benar. gimana gitu. Boleh, boleh banget Kak, Kak. boleh banget, boleh Semoga banget. semoga di episode selanjutnya kita udah bisa ketemu secara langsung ya Kak ya, secara tatap Siap, Iya. siap. muka, nggak melalui platform Zoom terus gitu ya Kak ya. Iya, benar banget Iya. Kak. Terima kasih Kak Saida. Sama-sama Sampai Kak jumpa Dini, Kak lagi. Dina. Sampai jumpa Jumpa lagi. lagi, Aku mau Kak. ngasih tahu nih yang terakhir nih Kak ya. Iya, Guys, iya. ayo kuliah lagi. Semangat kami tunggu kalian di UI ya. Iya, ayo. Bye-bye. Kasih. Dadah Ayo. Kak. Bye. Kasih. Bye-bye Kak. Bye. Kasih, Kak. Kak Nina jangan pergi dulu. Ih, kenapa? Ini kita harus ngasih bocoran nih episode selanjutnya kita mau bahas apa. Oh iya, jadi di episode selanjutnya itu kita akan balik lagi dengan Health Talk, ngomongin lagi tentang kesehatan dengan tema yang masih dirahasiakan sebenarnya. Oke. Penasaran kan? Penasaran dong, pasti gak jauh-jauh. Yang paling penting buat kita semua nih remaja-remaja ya kan, kita kan masih muda ya Kak. Iya, Gitu. betul. Nah, aku spill sedikit ya narasumbernya, bukan orang biasa. Ini orangnya kece banget gitu. Jadi Wow. jangan sampai dilewatin ya, Kak. Boleh di spill dong, Kak, jadwal kita, Kak. Oke, jadi HMP Pod Show akan selalu tayang di Sabtu pada minggu terakhir setiap bulannya di hari Sabtu jam 10 pagi hanya di YouTube HMP FKM UI dan juga Spotify HMP FKM UI. Jadi jangan lupa disaksikan terus, pasti seru-seru dan pastinya kece abis. Penuh manfaat juga, penuh ilmu juga ya, Kak ya. Betul sekali Kak Nina, nggak sabar untuk episode selanjutnya. Oke deh, kalau gitu. Makasih Kakak, Kak Dini, buat hari Makasih Kak ini. Nina, Oke, sampai jumpa lagi, Kak. sampai jumpa, dadah.